adanya pemindahan 4 pulau di Aceh ke Sumatera Utara. Adapun pulau-pulau yang dinyatakan berpindah tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkrak Gadang, dan Pulau Mangkrak Ketek. Tentang hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan kepada Aceh untuk mengajukan hal ini lewat jalur hukum, tepatnya mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemerintah Aceh sendiri dan DPR, utusan Aceh, kemudian DPD, kemudian DPRD Aceh, bersepakat bahwa masalah pemindahan 4 pulau ke Sumatera Utara ini sepakat tidak akan diajukan lewat PT UN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sahabat-sahabatku, kali ini pembahasan kita akan ke Sumatera, tepatnya di Aceh dan Sumatera Utara. Pembahasan kali ini adalah tentang adanya pemindahan 4 pulau di Aceh ke Sumatera Utara, tepatnya dari Aceh Singkil ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Adapun pulau-pulau yang dinyatakan berpindah tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkrak Gadang, dan Pulau Mangkrak Ketek. Nah, sahabat-sahabatku, pemindahan ini dikarenakan adanya keputusan Mendagri nomor 300.2.2 strip 21.36 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang ditetapkan pada tanggal 25 April tahun 2025. Dengan adanya keputusan Mendagri ini, maka ada 4 pulau yang pindah dari Aceh ke Sumatera Utara, seperti yang telah sampaikan saya tadi. Nah, sahabat-sahabatku, adanya pemindahan pulau ini tentu sahabat-sahabatku mendapat tanggapan dari berbagai pihak, baik yang ada di Sumatera Utara dan Aceh, kemudian juga salah satu tentu mendapat perhatian juga dari pemerintah pusat dan provinsi-provinsi lainnya. Tentang hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan kepada Aceh untuk mengajukan hal ini lewat jalur hukum, tepatnya mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara berkenaan dengan sengketa antara tata usaha negara dengan warga atau badan hukum perdata. Dan di sini objeknya adalah mengenai base checking atau keputusan tata usaha negara. Nah, sahabat-sahabatku, usulan dari Mendagri Tito Karnavian ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Pemerintah Aceh sendiri dan DPR, utusan Aceh, kemudian DPD, kemudian DPRD Aceh, bersepakat bahwa masalah pemindahan 4 pulau ke Sumatera Utara ini sepakat tidak akan diajukan lewat PT UN. Walaupun tidak setuju terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh Mendagri Tito Karnavian, pemerintah Aceh dalam hal ini gubernur mengatakan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan jalur kekeluargaan, administrasi, dan politis. Nah, sahabat-sahabatku, kemudian juga ada hal menarik, sahabat-sahabatku, saya ambil dari Serambi News. Ada pernyataan dari guru besar sosiolog Universitas Sahkuala, universitas paling pertama di Aceh ini, bahwa dikatakan tidak perlu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau sampai perkara ini diajukan ke PT UN, maka hal ini adalah pendekatan yang naif secara politik dan reduktif secara sosiologis. Ia menjelaskan,
Sikap tersebut naif karena menganggap Aceh dapat diperlakukan seperti provinsi biasa. Padahal Tanah Rencong memiliki latar belakang sejarah, konflik panjang, serta perjanjian damai yang seharusnya dihormati dan dijaga oleh pemerintah pusat. Nah, demikian sahabat sahabatku. Jadi dengan tegas bahwa pemerintah Aceh tidak akan mengajukan hal ini ke PT UN, tapi akan melakukan dengan cara kekeluargaan, administratif, dan politis. Bagaimana selanjutnya? Apakah pulau ini nantinya akan beralih betul-betul ke Sumatera Utara, atau pulau ini akan dikelola bersama? Sepengetahuan kita, sahabat-sahabatku, di dalam negeri ini tidak ada yang namanya kepulauan, dilakukan kerjasama antara dua provinsi. Jadi mungkin ketentuannya adalah apakah 4 pulau ini kembali ke Aceh atau ke Sumatera Utara. Mungkin hari-hari beberapa hari yang akan datang kita akan tahu jawabannya. Apa pemecahan dari perkara di Aceh dan Sumatera ini? Apakah nanti Presiden Prabowo akan turun tangan dalam menyelesaikan perkara Aceh dan Sumatera ini? Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.